Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Amanda Tabira dalam program Dialog Jember hari ini. Pemirsa, ada kalimat yang tepat untuk mengawali episode kali ini, yaitu jika ingin melakukan perubahan, mulailah dari diri sendiri. Dan Dialog Jember kali ini akan mengupas suatu gerakan kepedulian terhadap lingkungan yang diinisiasi Kelurahan Jember Kidul. Dan sudah bersama saya Bapak Muhammad Harsono selaku Lurah Jember Kidul ya Bapak ya. Baik, halo Assalamualaikum Bapak, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat walafiat. Mbak Amanda gimana? Alhamdulillah sehat Pak, terima kasih sudah bersamai kami dalam program Dialog Jember hari ini Pak. Baik Pak, sebelum membahas apa gerakan peduli terhadap lingkungan ini, di mana semua masyarakat Jember sudah tahu bahwa di Kelurahan Jember Kidul itu mempunyai gerakan peduli lingkungan. Nah, saya ingin tahu nih Pak D, ya. Saat pertama kali menjabat sebagai lurah, setelah dari protokol, apa yang Pak D lakukan untuk pertama kalinya di sini? Boleh diceritakan kepada pemirsa JTV Jember. Oke, terima kasih. Jadi saya dipercaya, diberi amanah oleh Pak Bupati terhitung sejak 4 Juli 2023. Kemudian masih merangkap di sini sebagai PLT dan juga sebagai Kasubag Protokol. Nah, setelah 18 Agustus, saya definitif di sini. Yang saya lakukan adalah yang pertama tentunya saya sebagai seorang santri ya, setelah dilantik hari Jumat, setelah sholat Jumat, saya asar itu ada sesuatu yang kepikiran, apa yang belum saya lakukan. Jadi saya nyekar ke makam Panili, yang notabene di sini adalah ada keluarga dari Kiai Haji Ahmad Siddiq. Saya ke sana, ya berdoa di situ, ngalap barokah katanya. Itu hari pertama saya definitif. Kemudian setelah itu saya mapping internal dulu. Kemudian setelah mapping internal, mengenali sosok personil dari teman-teman staf kelurahan. Kemudian ngecek sarana prasarana apa yang menjadi skala prioritas yang harus diperbaiki, seperti apa atap yang bocor. Itu kan sebetulnya sepele, tapi kalau tidak dilakukan pemeliharaan, kadang-kadang cuma bocor sedikit, kena ke ringnya, akhirnya rontok. Iya, betul. Jadi akhirnya bocor lah gitu. Itu kemudian setelah itu saya juga mengarah kepada komunikasi, mapping para RW, tokoh masyarakat, saya dekati, saya perkenalan. Itu yang saya lakukan setelah dipercaya, diberi amanah di Jember Kidul. Jadi memang alhamdulillahnya kedatangan Pak D di Kelurahan Jember Kidul ini membawa dampak positif ya bagi masyarakat di Jember Kidul ini. Saat itu masih mungkin belum terasa ya, belum terasa karena saya tidak melakukan apa-apa, hanya silaturahim yang saya tekankan, yang saya lakukan. Artinya kembali kepada ajaran dari guru-guru kita, bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Betul. Nah, bagaimana cara memberikan manfaat? Tentunya harus dengan silaturahim. Lebih dekat dengan rakyat, saling sharing, bercerita, diskusi itu aja. Ya betul, karena memang komunikasi itu penting sebagai lurah ya Bapak di sini. Iya. Gitu. Itu yang saya baik, saya ingin tahu alasannya mengapa kok bukan Pak Lurah nih panggilannya Bapak di sini. Kenapa malah tapi staf dan masyarakat sini malah lebih familiar dengan Pak D gitu. Boleh diceritakan, sangat menarik Pak D. Ya, ceritanya begini, saya waktu di protokol dulu, kenapa saya tidak minta dipanggil dengan jabatan? Karena jabatan ada masa periodenya, masa ini pas aktif atau tidaknya. Nah, sementara saya ingin lebih menjadi bagian dari keluarga. Kalau menjadi bagian dari keluarga, rasa-rasanya mungkin ada saya atau rekan-rekan saya ada yang salah. Jadi untuk mengingatkan tidak ada jeda, tidak ada jarak gitu loh ya. Jadi bisa langsung aja mengingatkan. Nah, kemudian itu bagian dari salah satu pendekatan saya, sehingga rasa sungkan itu tidak ada. Tetapi dalam forum-forum tertentu saya harus memperlakukan diri sebagai lurah. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari ke masyarakat, seperti pada saat turun ke acara kegiatan Agustusan, acara resepsi dan sebagainya, pengajian, saya memang menyampaikan, saya datang ke sini tidak sebagai lurah tapi jadi keluarga. Waktu itu sering saya berikan pantun supaya tidak jenuh gitu aja. Artinya komunikatif ya antara warga dengan saya pada saat forum-forum pertemuan di acara-acara di tingkat RW. Gitu. Jadi panggilan Pak D sudah nyaman di telinga saya. Kalau panggilan Pak Lurah, begitu saya pindah tidak jadi lurah,
kan tidak dibagi Pak Lurah lagi. Betul. Tapi Pak D-nya terus gitu dibangun, gitu. Lebih kepada keluarga. Tapi masyarakat Jember Kidul ini familiar ya dengan Pak D ini, Mas? Iya, betul. Sudah mengetahui kalau betul. panggilannya memang Pak D, Pak D gitu. Jadi kalau kebetulan pas saya jalan keluar, Pak D, oh berarti sudah warga saya atau teman-teman saya yang dulu gitu loh. Tapi kalau Pak Lurah mungkin dari di luar warga atau pas kelihatan di media sosial terus, ini Pak Lurah gitu aja. Itu. Baik. Di Kelurahan Jember Kidul ini hampir sudah 1 tahun menjabat. Hampir 1 tahun. Saya 10 Juli ini. 1 tahun. 1 tahun. Program apa saja yang Pak D luncurkan dalam Kelurahan Jember Kidul ini? Bisa diceritakan Pak D? Untuk mencapai atau membuat sebuah program, saya sekali lagi saya tekankan pendekatan kepada warga. Kalau sudah hatinya klik, sudah kena, kita mau membuat apapun tidak akan merasa kesulitan. Saya keliling ke warga. Program yang pertama saya bikin adalah SIMA, silaturahmi bersama emak-emak. Jadi emang emak-emak ya? Emak-emak sasarannya, memang kelompok pengajian. Satu, yang pertama saya silaturahmi, yang kedua saya berkenalan. Karena dalam kurun waktu saya tidak mungkin dalam satu forum ketemu secara langsung, tetapi kalau forum-forum pengajian tentunya didampingi oleh pengurus RW dan PKK RW, termasuk dari staf kecamatan, saya ajak gantian, staf kelurahan saya ajak gantian untuk kenal kepada masyarakat. Nah, dalam pertemuan SIMA itu saya menceritakan program. Contoh program dari kabupaten, penekanan terhadap penyakit demam berdarah, kita giatkan menggalakkan PSN karena fogging bukan salah satu tujuan, bukan langkah yang memang efektif, tetapi kalau yang efektif itu adalah jaga kebersihan. Betul. Kita PSN tiap hari Jumat, kemudian stunting juga, pola asuh. Kadang-kadang anak kecil harus diajak jalan-jalan baru bisa disuapin kan, begitu. Kemudian tidak penting juga saya nyampaikan di program Pemprov selain itu adalah Jember Mengaji. Jadi kegiatan di kelurahan tahapan berikutnya adalah Jember Mengaji. Nah, itu program SIMA itu tepat menurut saya untuk nyampaikan. Salah satunya program yang saya sampaikan kepada emak-emak adalah Jember Kidul Kutahmili. Jeki Kutahmili, kumpulin jelantah demi lingkungan. Itu yang sedang tren di sini, warga juga antusias untuk mendukung program ini, gitu. Jadi memang sudah banyak program-program kegiatan yang Pak D lakukan dan sudah terrealisasikan dan mendapat antusiasme dari masyarakat Jember Kidul ini ya Pak D ya? Iya, alhamdulillah tidak sulit ya, tetapi memang butuh waktu, butuh kesabaran, butuh proses. Saya juga terima kasih pada Pak Camat karena setiap apa yang akan saya lakukan konsultasi ke beliau. Termasuk istri dengan ketua TPPK kecamatan, saya dengan tokoh masyarakat, RT RW, dan juga staf Pak Sekel dan sebagainya. Jadi alhamdulillah tidak ada kendala yang terjadi ya Pak di dalam alhamdulillah secara umum tidak ada, lempeng aja jalan terus gitu. Alhamdulillah. Iya. Dan Pak Ade, saya familiar dan baru dengar ini katanya si Desa Kelurahan Jember Kidul ini melakukan program yang tadi Pak disebutkan. Iya. Jeki Kutahmili. Iya. Nah, itu programnya seperti apa Pak De? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah segmen berikut ini. Oke.